رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kita lanjutkan pengajian kita yang sudah tertunda lebih kurang 3 bulan. Jadi awal kita ngaji tahun 2022, dilanjutkan 2023 dan akan disambung lagi 2024. Kita ulangi sedikit kaji kita tentang tauhid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan terkecuali Dia. Seperti yang pernah kita ceritakan, yang memberitahu kepada kita siapa nama Allah, siapa nama Tuhan kita, itu adalah Allah sendiri. Kalaulah bukan Allah yang memberitahu kepada kita siapa namanya, maka sampai kapanpun kita tidak mengetahui siapa nama Tuhan kita. Ini yang dikatakan oleh orang-orang sufi, Arabtu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma arabtu Rabbi. Aku kenal Tuhan karena Tuhan. Kalaulah tidak ada Tuhan, sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengenal Tuhan. Dulu orang memanggil Tuhan itu macam-macam itu. Orang Batak memanggil Tuhan Nabolon Namulajadi. Orang Jawa memanggilnya Gusti. Orang Yunani kuno memanggil Tuhan itu macam-macam.
Kata Pitagoras, super ego. Kata Pitagoras, the one. Ada yang bilang super ego. Ada yang bilang monad. Ada yang bilang the prime unmoved mover. Itu bahasa Teratak Buluh itu. Macam-macam. Bahkan di zaman Rasul di Mekah itu ada 360 Tuhan. Namanya beda-beda. Ada Lata, ada Uzza, ada Amsa, macam-macam lah. Lalu ternyata semua itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu hanya satu. Siapa dia? Allah. Jadi Allah yang memperkenalkan kepada kita siapa dirinya. Itu yang disebut dengan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat itu pembuktian seseorang menjadi manusia yang Islam dan kemudian menjadi mukmin. Dia menjadi muslim kemudian menjadi mukmin. Kata-kata syahadat itu nanti menjadi kata-kata yang paling afdal dalam kehidupan manusia. Maka biasanya kalau imam itu memulai zikir dengan kalimat afdaluz zikr. La ilaha illallah. Itu yang kita sebut dengan kalimat tauhid. Tauhid. Kalau Islam itu yang nampak, sementara iman itu hahuna, yang menjadi pondasi dalam diri manusia. Keislaman seseorang akan kokoh jikalau imannya kokoh. Iman yang kokoh melahirkan Islam yang kokoh. Islam yang kokoh akan melahirkan akhlak dan muamalah yang baik. Jadi kalau ada orang yang muamalahnya tidak baik, akhlaknya tidak baik, mudah menganggap orang salah, mudah mengecilkan orang, menganggap diri segala-galanya, bepacik langan lah belangan, bepacik batih lah bebatih, ndak ada udang di balik batu, ndak ada nasi di balik karak, besutan di mato, barajo di hati, babana di ampu kaki. Itu ada something wrong dalam keimanan. Sebab seperti yang kita sudah ceritakan, la ilaha illallah itu bisa diartikan paling tidak dalam 4 konsep. Nan pertama, la ilaha illallah bermakna la ma'bud illallah. Tidak ada yang layak kita sembah itu kecuali Allah. Makanya kita tertegun ketika ayahnya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah itu menghadiri pertemuan ulama-ulama Islam se-Jawa. Beliau berasal dari Maninjau, Sumatera Barat, karena melawan Belanda, dibuang oleh Belanda. Ketika Jepang masuk, dicari Jepang, diletakkan di Jakarta. Bermukimlah dia di Jakarta. Tahun 43 ada pertemuan ulama-ulama se-Jawa. Jepang tahu kalau dia orang penting, dia diundang. Ketika acara dimulai, polisi militer Jepang datang
mengucapkan kata-kata kiri. Kiri itu artinya ruku ke arah matahari terbit. Karena orang Jepang menyembah dewa matahari. Itu yang disebut dengan agama Shinto. Semua orang ruku. Hanya beberapa ulama yang tidak mau ruku. Di antaranya tokoh ulama besar dari Surabaya, Syekh Ahmad Sorkati. Dia tidak mau ruku. Polisi militer Jepang marah itu. Ditangkap yang tidak mau ruku itu. Dipaksa ruku, tidak mau. Ketika ayah Hamka disuruh ruku ke arah matahari terbit, dia menolak. Kenapa? Kepalaku ini hanya tunduk kepada Allah, tidak akan tunduk kepada makhluk. Konon kabarnya dicabut itu, kuku-kuku jari tangan itu, berdarah-darah, tetap tidak mau ruku. Karena umur sudah 60 lebih, dilepaskan pulang. Sampai di rumah orang udah menangis-nangis. Sebab biasanya kalau sudah dipanggil oleh polisi militer Jepang, itu pulang mati itu. Tapi dia tidak, pertolongan Allah. Qadarullah, dia tidak mati. Beberapa bulan kemudian Hamka datang. Apa kata Hamka kepada ayahnya? Ayah. Dalam bahasa Minang dia bertanya, "Ba ayah ndak mau ruku sekete. Ndak usahlah ruku. Tunduk salah kepala tu sekete. Ayah aman. Tapi kalau ayah ndak amuah, iko nan terjadi. Ayah ditanya, ayah disoal siasat, ayah diintegrasi. Pertanyaan-pertanyaan dari Jepang itu bisa membuat ayah mati." Apa jawaban ayah Hamka waktu itu? Yuang, nanden takwian, bukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat den mati. Tapi nanden takwian, pertanyaan-pertanyaan salapeh den mati beko. Anakku, yang kutakutkan itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat aku mati. That is small matter. Kecil itu. Yang ayah takutkan, nak, pertanyaan-pertanyaan sesudah ayah mati nanti. Itu kalau orang bertauhid. La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Yang kedua yang sudah kita ulang kemarin, la ilaha illallah itu bermakna la maksud illallah. Tidak ada yang dituju itu terkecuali Allah. Tidak ada yang dituju. Sebab yang ada ini cuma bayang-bayang semua ini. Bayang-bayang. Kita ini mumkinul wujud. Sementara Allah wajibul wujud. Kenapa kita disebut dengan mumkinul wujud? Karena keadaan kita diadakan. Karena kita diadakan, maka kita pasti berakhir. Terjadi perubahan. Yang tidak berubah itu cuma Allah. Bapak-bapak, coba tengok-tengok badan bapak-bapak hari ini. Bandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Ada enggak perubahan itu? Kalau 30 tahun yang lalu, sedang gagah-gagahnya. Terdengar suara Maryam, kita yang maju ke depan itu. Sekarang orang batuk saja berdebar jantung di dada itu. Sudah berubah. Kalau dulu mata terang, sekarang sudah mulai kabur. Kalau dulu gigi lengkap, sekarang sudah mulai gugur. Kalau dulu kulit tegang, sekarang kulit sudah mulai kendur. Kalau dulu sering makan nasi, sekarang lebih banyak makan bubur. Itu tanda-tanda akan masuk ke liang. Berubah, kita berubah. Jadi
Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Apa? Harta akan ditinggalkan. Keluarga akan ditinggalkan. Yang kita cari apa? Keredaan Allah. La maksud illallah. The ultimate goal, tujuan akhir dari kehidupan ini adalah mencari keredaan Allah. Sehingga ahli-ahli sufi bilang, kalau kita tahulah betapa cepatnya manusia melupakan kita setelah kita mati, maka di waktu hidup kita sudah tidak mau lagi berurusan dengan manusia. Mati kita, berapa lama sih anak-anak kita ingat dengan kita? Paling seminggu 2 minggu. Udah itu sibuk dia membagi harta pusaka kita itu. Ustadz itu didengar jemaah ketika sehat saja itu. Kalau udah sakit ustadz 3 bulan dari tengok orang, udah itu pandailah istri masing-masing itu. Tak ada lagi habis. Saya banyak nengok itu ustadz sakit, akhirnya keluarga juga lagi dilupakan orang. Belum kita mati, udah dianggap orang mati kita. Ibu-ibu, cinta ibu-ibu ke suami ibu-ibu, cinta. Begitu ibu-ibu mati, coba tengok dari alam sana. Berapa lama dia tahan hidup sendiri? Nggak ada itu. 2 minggu udah pakai baju baru dia itu. Udah bergaya dia. Datang ke pasar Teratak Buluh itu. Nggak ada. Lalu yang kita cari apa? La maksud illallah. Yang kita cari sesungguhnya adalah keredaan Allah. Itu tujuan akhir. Yang ketiga, la matlub illallah. Tidak ada yang kita tuntut, tidak ada yang kita upayakan. Semata-mata yang kita upayakan itu juga adalah keredaan Allah. Dan yang paling tinggi seperti yang sudah kita uraikan adalah la maujud illallah. Tidak ada yang ada itu terkecuali hanya Allah. Apa maksudnya? Kita ini adanya diadakan. Kita berkuasa karena diberi kekuasaan. Maka tidak ada orang yang bisa berkuasa selama-lamanya. Pak Harto begitu hebat, 32 tahun jatuh. Pak Karno hebat, ya jatuh juga. Jangankan presiden, Fir'aun yang begitu hebat, jatuh. Namrud yang begitu hebat, lenyap. Abrahah yang begitu jago, hilang dari peredaran sejarah. Tidak ada. Maka orang yang sadar bahwa dia diadakan, bahwa sesungguhnya dia tidak memiliki apa-apa, yang berkuasa itu hanya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil. Yang ada itu cuma Allah. Kalau orang sadar seperti ini, jadilah mereka itu yang disebut dengan auliaullah. Kalau bahasa kita disebut dengan wali Allah. Siapa orang yang disebut dengan wali Allah? Yang tidak pernah merasa takut, yang tidak pernah merasa gentar, sebab semuanya sudah diserahkannya kepada Allah. Makanya wali-wali Allah itu kadang-kadang aneh-aneh itu. Sebab mereka mendapatkan sesuatu yang disebut dengan karamah. Kalau para nabi disebut dengan mukjizah. Kalau orang-orang yang dekat dengan Allah namanya karamah. Kalau musuh-musuh Allah, dia punya kelebihan disebut dengan sihir. Karamah itu tidak bisa dipelajari, dia datang sendiri. Saya teringat seorang ulama besar hebat di dunia fikih dan juga ulama besar hebat di dunia tasawuf. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di sini ada juga saudara saya Bang Kadir. Mungkin orang tuanya terpengaruh itu dengan Abdul Qadir Al-Jilani. Namanya Abdul Qadir Al-Jilani itu nama kampungnya yang terletak tidak jauh dari Baghdad di Kurdistan. 150 km dari Baghdad itu ada satu daerah namanya Kurdistan. Di situ ada satu kota namanya Khurasan. Disitulah dia dilahirkan itu.
pada tanggal 1 Ramadan 1166 kalau saya tidak salah dia dilahirkan. Lucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini itu ulama fikih mazhab Hanafi. Tapi anehnya dia diangkat menjadi mufti di dalam mazhab Syafi'i. Artinya dia menguasai seluruh pemikiran imam-imam mazhab. Walaupun dia menganut Hanafi, tapi orang percaya mendudukkannya menjadi mufti dalam mazhab Syafi'i. Karena ilmunya di mazhab Syafi'i tidak kalah hebatnya dari ilmunya di mazhab Hanafi. Orang yang luar biasa. Dia punya 70 murid yang sangat dekat dengan dia, 70. Di satu Ramadan, di bulan Ramadan, murid-muridnya itu kepingin mengundang dia berbuka puasa. Kalau 70 orang murid, dia berbuka puasa di tiap-tiap rumah murid, artinya kan perlu 70 malam itu. Sementara puasa berapa malam itu? Paling 29 malam. Itulah puasa itu. Atau malam yang ke-30. Macam mana caranya ini? Murid minta dia berbuka puasa di rumahnya. Murid 70. Kalau diikutkan satu-satu tidak mungkin, tidak cukup waktu. Maka dia bilang kepada murid-muridnya, udahlah, besok saya berbuka puasa di rumah Anda. Di rumah siapa? Di rumah Anda semua. Muridnya pun bingung. Menjelang buka puasa dia datang ke rumah muridnya itu. Waktu Isya 70 muridnya berkelahi. Murid yang pertama bilang, alhamdulillah, guru berbuka puasa di rumahku tadi. Murid yang kedua bilang, bohong, dia buka puasa di rumahku. Murid yang ketiga juga bilang, enggak, di rumahku dia berbuka puasa. Bagaimana bisa satu orang berbuka puasa di rumah 70 orang dalam waktu yang sama? Logikanya di mana itu? Tapi terjadi. Itu yang disebut dengan karamah. Apakah itu dia atau bayang-bayang dia, atau jin yang menyerupai dia? Wallahu a'lam bishawab. Kelebihan Abdul Qadir Al-Jilani itu bukan pada ilmu-ilmu kebatinannya, tapi pada dialektikanya. Spesialisasinya itu menyadarkan para preman-preman besar dengan berdialog orang sadar. Dan dialah wali yang paling banyak mengislamkan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalah berdebat orang dengan dia. Berdebat dengan penuh kesantunan. Kadang-kadang berdebat dia dengan orang Majusi. Engkau berapa lama menyembah api? Oh, sudah 40 tahun. Sekarang kita coba. Kalau memang kau sembah api, kita coba. Kita bakar api, kita bikin api unggun, masukkan tanganmu ke dalam api unggun itu. Orang Majusi terkejut, ya terbakar. Nah, coba kau lihat, tanganku, ku masukkan di api unggun ini, tidak terbakar. Apa gunanya? 40 tahun kau sembah api, engkau masih juga terbakar oleh api. Sementara aku tidak terbakar oleh api, karena aku menyembah Tuhannya api, bukan ku sembah api. Teplongok pula lah orang Majusi itu. Akhirnya satu kampung masuk Islam dibuatnya. Itu, kabarnya di masjid kita ini ada aja orang yang tahan api. Kita teruskan. Jadi levelnya itu la ilaha illallah bimakna la ma'bud illallah, la maksud illallah, la matlub illallah, dan diakhiri dengan la maujud illallah. Tidak ada yang ada ini terkecuali hanya Allah. Punya ilmu kita. Ilmu kita itu titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Saya punya kawan di Malaysia. Saya panggil Bang Jamal. Orangnya macam kurang-kurang sahalai. Luri-luri tabuang.
Saya pun mula-mula menganggap remeh dia. Tapi luar biasa baiknya. Karena akrab. Ya sudahlah. Mungkin kawan punya kelemahan, tidak perlu pula kita ejek-ejek. Saya akrab. Orang selalu mengejek dia karena terlampau lurih. Lurih-lurih tabuang. Macam kurang-kurang salai. Karena akrab, dibawanya saya ke rumahnya. Saya pun pergi ke rumahnya ke Petaling Jaya itu. Sampai di sana terperangah saya dibuat. Saya tengok di dinding rumah itu gambar-gambar dia waktu muda. Sedang pakai toga. Sedang belajar di London. Rupanya S1-nya di London. S2-nya di London. Dan jadi dosen fakultas ekonomi di Economic London School. Oh, itu universitas ekonomi paling hebat di dunia itu. Lama saya termenung. Ini abang, iya. Lama bang tinggal di London. Ada 12 tahun. Kok sekarang berubah, saya bilang. Dia senyum. Saya tamat di London, kuliah S2 di London, jadi dosen di London. Suatu ketika, saya jatuh. Diperiksa di dokter, ternyata ada tumor di otak saya. Dioperasi. Dibuang tumor itu. Selesai dibuang tumor, saya sadar. Saya pingsan, kemudian saya sadar. Waktu saya sadar itu, jangankan teori-teori ekonomi, istri saya sendiri pun saya tidak kenal lagi. Blank. Hilang memori itu karena faktor operasi. Sehingga katanya 6 bulan perlu waktu untuk memperkenalkan segala-galanya. Belajar lagi membaca A, B, C, alif, bata. Setelah setahun baru bisa membaca, baru bisa macam-macam. Tapi juga tidak bisa seperti yang dulu. Akhirnya dia dipulangkan ke Malaysia. Di Malaysia kerja di satu tempat filantropi. Kalau kita macam Basnas lah macam itu. Hanya mengurusi ya aktivitas-aktivitas sosial. Lama saya termenung. Orang yang tamatan fakultas ekonomi di London, master di London, pernah jadi dosen di London, begitu Allah memberikan penyakit, maka hilang semua ilmu yang dimilikinya. Lalu pertanyaannya, ilmu itu milik kita atau milik siapa itu? Maka yang punya sifat ilmu itu cuman Allah. Alimul Hakim, Alimul Ghaib wasyahadah. Itu cuma Allah. Jadi apa yang kita miliki ini tidak ada arti apa-apa sebetulnya ini. Betapa hebatnya Nabi Musa. Beratus tahun Fir'aun berkuasa. Tidak ada yang sanggup melawan Fir'aun. Nabi Musa datang. Dikalahkannya Fir'aun. Terjilapak Fir'aun dibuatnya. Tanding sihir. Oke, kata Nabi Musa. Panggil tukang-tukang sihirmu itu. Oh, puluhan tukang-tukang sihir piaraan Fir'aun datang. Diadu di tengah gelanggang. Ditengok oleh orang ramai. Kata Fir'aun, selesaikan Musa ini. Tukang-tukang sihir Fir'aun pun mulailah membaca mantra-mantra, mengucapkan capak-capak baru. Dilemparkannya tali itu. Tali berubah menjadi ular. Ular. Ratusan ular itu mengejar Nabi Musa. Nabi Musa pun terkejut. Kata Allah, lempar tongkatmu itu. Lemparkannya tongkat. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi anakonda. Ular yang sangat besar. Dimakani ular-ular tukang sihir Fir'aun itu. Hilang. Tukang sihir Fir'aun terkejut. Menurut ilmu persihiran, jika sihir kalah, maka sihir yang kita lakukan itu akan kembali ke bentuk asal. Kalau yang kita lempar ke orang itu telur, kita kalah, ya telur itu kembali ke telur. Kalau yang kita lempar itu adalah tinggam pari itu akan kembali ke tinggam pari. Yang jadi masalah, yang dilempar tali, jadi ular, tapi tidak kembali menjadi tali. Hilang begitu saja.
Oh, ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Sehingga tukang-tukang sihir yang banyak itu mengakui mereka kalah. Kami bukan berhadapan dengan sihir. Ini induk angkangnya segala sihir. Ini mukjizat ini. Fir'aun marah. Kalau kalian beriman kepada Musa dan Harun, kupotong tangan kanan kalian dengan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan, lalu kusalib kalian di tengah-tengah padang pasir. Apa kata tukang sihir Fir'aun itu? Silahkan. Hari ini kami sudah bertemu dengan Tuhan kami. Ternyata bukan engkau Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan Musa dan Harun. Maka disaliblah tukang-tukang sihir Fir'aun. Tapi wajah mereka gembira. Di penghujung hayat mereka, mereka tetap mengatakan La ilaha illallah. Hebat Musa itu. Dipukulnya kayu berubah menjadi pincuran. Dipukulnya Laut Merah berubah menjadi jembatan. Dikeluarkannya tangan dari ketiak berubah menjadi cahaya. Luar biasa. Fir'aun yang berkuasa ratusan tahun tunduk tersungkur di hadapannya. Oh, kata Musa, saya yang hebat. Tapi apa kata Allah? Engkau belum ada apa-apanya Musa. Kalau nggak percaya, temui seorang laki-laki di sana. Cobalah berjalan dengan dia agak 5 hari. Nanti engkau baru tahu. You are nothing. Engkau itu tidak ada apa-apanya. Nabi Musa pun pergi. Dipertemukanlah dia dengan seorang laki-laki yang di kalangan para ulama itulah disebut dengan Nabi Khidir. Sebab dalam Quran tidak disebutkan namanya, hanya seorang laki-laki. Tapi ulama menyatakan itulah Khidir. Ketemu dengan Khidir. Kata Nabi Musa, Allah menyuruh aku untuk berjalan bersamamu. Kata Nabi Khidir, engkau tak akan mampu bisa berjalan bersamaku. Saya pun tidak mau berjalan dengan engkau. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, saya terpaksa ikut. Oke lah, kata Nabi Khidir. Tapi kita harus menandatangani MOU dulu. Memorandum of Understanding. Apa itu? Jangan banyak tanya. Kalau engkau bertanya lebih dari 3 kali, maka putus hubungan kita. Setuju? Setuju. Berjalan. Di Quran diceritakan itu. Mula-mula nampaklah anak kecil sedang bermain-main. Ramai. Salah seorang anak itu yang paling lincah ditangkap oleh Nabi Khidir. Dibunuhnya. Nabi Musa terkejut. Kau bunuh orang yang tidak bersalah. Itu dosa yang sangat besar. 1 kali. Kata Nabi Musa, kalau bukan Allah yang menyuruh, udah kutangani kau. Jalan. Ketemu sampan. Bagus sampan itu. Datang Nabi Khidir, dikupak-kupaknya sampan tadi. Sehingga bocor, ya pecah-pecah di ujung-ujungnya. Ini bukan milikmu, milik orang, kau rusak. 2 kali. Jalan. Nampak rumah sudah hampir rata dengan tanah. Kita berhenti di sini. Kau cari kayu-kayu, cari atap. Kalau tidak ada di Mesir, ambil di Teratak Buluh, gitu kan. Daun rumbia, kita bikin di sini rumah ini. Dibikin rumah itu. Selesai, kata Nabi Musa, rumah itu bukan rumahmu, tanah itu bukan tanahmu. Kenapa kau bikin rumah di situ? 3 kali. So, this is my way, and that is yours. What will be, will be. Hadza firaqun baini wa bainak. Engkau tidak layak jalan bersamaku. Aku pun tidak mau jalan bersamamu. Tapi sebelum kita berpisah, tolong kau ceritakan kepadaku apa rahasia di balik semua perbuatanmu. Nabi Khidir ngomong, yang pertama, anak laki-laki itu. Kau tahu enggak? Anak laki-laki itu kalau dibiarkan besok, kalau dibiarkan hidup, besok dialah yang membuat ayah dan ibunya kafir.
Bukan hanya ayah dan ibunya kafir, satu orang kampung ini akan rusak dibuatnya. Sebelum itu terjadi, maka kubunuh anak ini. Nampak enggak olehmu yang masa depan? Enggak. Artinya kau tidak mengetahui apapun. Terangguk-angguk Nabi Musa. Kapal tadi, kenapa kurusak? Kau tahu enggak? Besok kapal itu akan berangkat ke satu kota. Nama kota di tepi sungai itu ini. Di kota itu ada seorang raja yang suka merampas sampan-sampan yang bagus. Sengaja kupak di sana sini agar raja tadi tidak berminat melihat sampan ini. Sebab sampan ini milik anak yatim. Kalau dirampok, makan apalah mereka lagi. Tidak ada tempat mereka berusaha. Nampakmu kejadian yang akan terjadi besok? Tidak. Kalau demikian, engkau tidak ada apa-apanya. Makin termenung-menung Nabi Musa. Rumah itu, apa yang kau lihat dari rumah itu? Ya rumah rusak. Di bawah rumah itu ada harta pusaka, ada harta karun, milik anak yatim di kota. 10 tahun lagi orang itu datang kemari. Kalau tidak kita perbaiki rumah ini, 10 tahun tanah ini habis. Rumah itu tidak nampak. Tapi kalau kita perbaiki, 10 tahun lagi dia kemari, dia akan bertemu rumah ini dan dia tahu di bawah rumah itu ada harta pusaka peninggalan ayahnya. Dan harta itu nanti akan dibangun mereka masjid dan bermanfaat untuk masyarakat yang banyak. Kau tahu enggak itu? Enggak. Kalau itu kau enggak punya ilmu apa-apa. Dengan tiba-tiba mereka duduk di tepi pantai itu, datang burung camar, tuh minum air, langsung pergi. Nabi Khidir ngomong ke Nabi Musa, kau tahu apa itu? Tahu, itu burung camar yang minum. Itulah pendek akalmu. Itu malaikat Jibril yang meminum air mengajarkan kepadamu kalau ilmumu tidak lebih dari air yang diminum burung camar, sementara ilmu Allah laksana samudra yang maha luas. Tuh diam Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, udahlah kita berpisah. Allah mengutus aku kemari untuk menyadarkanmu. Engkau memang bisa mengalahkan Fir'aun, tapi ilmumu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Mereka pun berpisah. Maka di kalangan para sufi ada yang menganggap Nabi Khidir itu tetap abadi. Dan puncak daripada kesufian adalah ketika orang bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Tapi kalau Hamka menjelaskan agak berbeda. Kata Hamka, ada pendapat yang menyatakan Nabi Khidir itu masih hidup. Tapi ada yang menyatakan Nabi Khidir sudah meninggal. Tapi Khidir itu akan tetap abadi. Makanya kalau dilihat tafsir-tafsir yang agak besar, Khidir itu berasal dari kata-kata khadrun, artinya hijau. Khidir itu yang menghijaukan. Konon kabarnya kalau Nabi Khidir berjalan di atas padang pasir, tiap pasir yang dipijaknya itu akan tumbuh rumput. Sehingga padang pasir berubah menjadi padang rumput yang hijau. Tapi ada lagi yang menyatakan itu kiasan. Kenapa disebut dengan Khidir? Karena dia memberikan kehijauan, memberikan pencerahan. Orang yang di tengah-tengah masyarakat selalu menjadi solusi, selalu menjadi tempat orang bertanya, tempat menyelesaikan nan kusui, menjaniahkan nan karuah. Maka itulah yang disebut dengan Khidir. Banyaklah cerita orang tentang Nabi Khidir. Dan subuh ini kita juga tidak berbicara tentang Nabi Khidir secara khusus. Siapa itu Allah? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu alimul ghaib, yang mengetahui yang gaib. Ada manusia yang tahu yang gaib? Tidak. Tapi Nabi Khidir tahu, betul. Dia tahu yang gaib karena Allah yang memberitahunya. Dulu jin-jin tahu yang gaib ketika pintu langit masih terbuka. Begitu datang Rasulullah, pintu langit tertutup. Kalaupun jin tahu yang gaib, itu hanya tangkok-tangkok uwok saja. Tidak tahu. Apa bukti jin lebih rendah daripada manusia?
Dalam hadis diceritakan, kalau Umar bin Khattab itu jalan di satu jalan, maka jin-jin tidak akan berani berada di jalan itu. Malu dan takut bertemu dengan Umar bin Khattab. Artinya kalau Umar bin Khattab itu tegak di jalan Kaharuddin Nasution itu, maka jin-jin lari ke jalan yang lain. Mungkin dia pergi ke jalan Soekarno-Hatta, mungkin dia bersembunyi di Lubuk Siam, dia tidak akan berani di jalan itu. Itu menandakan bahwa manusia lebih mulia daripada jin. Bahkan kisah Nabi Sulaiman lebih terang benerang lagi. Ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis, sementara Ratu Balqis besok sampai di istana Nabi Sulaiman mengadakan kunjungan kenegaraan, perjalanan dari tempat Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman lebih kurang 40 hari 40 malam. Bagaimana caranya ini? Dikumpulkanlah segala macam jin, segala macam manusia. Siapa yang bisa membawa? Ada satu jin bilang, aku bisa bawa itu. Sampai kapan? Sebelum matahari terbit besok, singgasana itu sudah ada di sini. Kata Nabi Sulaiman, that is too long, terlalu panjang itu. Ada yang lain bisa? Aku. Kapan? Sebelum matahari nanti terbenam. Lebih cepat, tapi masih lambat lagi. Siapa lagi? Aku. Kapan? Begini, begini, begini. Terakhir datanglah jin Ifrit, raja dari segala jin. Aku bisa. Kapan? Sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Ketika Nabi Sulaiman akan mengiyakan, maka datanglah seorang manusia yang disebut dengan ahlul hikmah. Ada yang menyatakan itulah Luqmanul Hakim. Maka apa katanya? Sulaiman, itu gampang saja. Singgasana itu sudah ada di istanamu sebelum kau mengedipkan matamu. Alun lagi mengedipkan mata, singgasana itu sudah ada di sini. Terdiamlah jin Ifrit. Ini membuktikan bahwa manusia sesungguhnya jauh lebih sempurna, jauh lebih hebat daripada jin. Maka dalam surah jin dikatakan ada sebagian manusia yang meminta tolong kepada jin. Itu hanya menambah kekafiran dan kesombongan jin tadi. Jadi manusialah yang dikatakan Allah diciptakan ahsanul khaliqin, sebaik-baik penciptaan. Alimul ghaibi wasyahadah, hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Hanya Allah mengetahui wasyahadah, yang nyata. Yang nyata itu yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Itu hanya Allah yang mengetahui. Kenapa? Huwar Rahmanur Rahim. Karena Allah itu yang maha pengasih dan Allah itu yang maha penyayang. Kasihnya tidak bertepi, sayangnya tidak berbatas. Kasih sayang Allah kepada hambanya itu jauh lebih besar daripada murkanya. Dalam hadis kursi dikatakan, kalau hambaku datang kepadaku sejengkal, aku merapat kepadanya sehasta. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, ku jemput dia berlari. Kalau hambaku semakin dekat, maka aku semakin akrab. Kalaulah dosa hambaku itu memenuhi 7 petaka langit dan bumi, lalu dia bertaubat, maka aku menerima taubatnya. Karena kasih sayangku lebih luas dari kemurkaanku. Itulah hakikat daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu 3 bulan yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan dengan segala hormat.
Itu bersuluh di hari dan tarang namanya. Dia begini, dukun itu terbagi-bagi juga. Ada dukun disebut dengan tabib. Dia tahu daun-daun kayu, herba-herba macam-macam yang obat untuk penyakit. Itu tidak ada masalahnya. Sebab dukun-dukun itu berobat berdasarkan pengalaman. Ada orang sakit, anak-anak sakit parui, pergi ke dukun, disuruhnya ambil daun jarak, bayi minyak, letak di hati api selayang, lah sudah itu bayi minyak lagi, letak di pawi anak tadi, maka anak itu sehat, itu tidak ada masalah. Artinya memang itu adalah obat, tidak ada masalah, berdasarkan pengalaman. Ada lagi dukun yang dia berdoa meminta kepada Allah. Diajaknya kita berdoa berdasarkan pengalaman saya, sakitnya ini. Saya ini tidak punya apa-apa. Kita minta sama-sama kepada Allah. Tidak ada masalah. Mulai itu ruqyah namanya itu. Mantra-mantra yang sesuai dengan syariah. Yang tidak boleh itu kalau dukun-dukun yang meminta kepada yang itu pakai syarat-syarat tertentu, itu yang berat itu. Memintanya bukan kepada Allah, memintanya kepada yang lain-lain itu. Hei si kalamawi, si untuang sudah, si antak tanah, si cabiak kapan, pailah kau den suruh den serayu, masuklah ke dalam tubuh si ansor. Masalah itu masalahnya kan. Susah juga dibuatnya kan. Iya. Jadi ada yang diminta-minta gitu, diimbau-imbau. Tapi itu biasanya pakai syarat itu. Pakai syarat. Kalau orang-orang di kampung kita dulu supaya hebat tangannya itu kan itu. Tangan banamu si ganja era, rata dituri panji putih, setitik tinggal di bumi, setitik tinggal di langit, setitik tinggal di tangan aku. Si masukkan dene telapak, masukkan ke dalam telapak tangan den. Bisa sipasan putih nan terletak di Gunung Niko, bisa sipasan hijau, macam-macam itu. Kalau kau tidak mau payi, kau tidak mau den serayu, kau dikutuk di kalamullah sebanyak baris di atas, sebanyak titik di bawah, kabul berkat la ilaha illallah. Itu kan kadang-kadang udah mempersatukan antara yang hak dan yang batil. Jadi pastikan betul kalau dia minta kepada Allah, cara-caranya tidak syirik, yang tidak ada masalah. Karena itu berdasarkan pengalaman. Yang salah itu kalau udah minta-minta kepada jin balak, wah itu yang tidak betul lagi. Silakan, ada yang lain. Karena ada lagi atau sudah semangat untuk makan pagi? Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.